Update perkembangan Gada Evo di usia 5 HST. Ini di sore hari calon petani baru selesai melakukan pengocoran menggunakan Ambition dan Power Soil atau asam humat, teman-teman, pupuk organik. Ini kombinasi yang bagus untuk masa pertumbuhan sehabis pindah tanam dari persemaian ke lahan terbuka seperti ini. Calon petani biasanya melakukan pengocoran yang pertama menggunakan asam humat dan Ambition di usia 5 HST sebelum melakukan pemupukan di usia 7 HST, teman-teman. Kurang lebih ini contoh dari penampakan Gada Evo ya, teman-teman. Ini yang bagian atas dari lahan calon petani 99, dan yang bagian bawah ini varietas baja F1 sudah mulai berbuah. Penampakannya sangat berbeda dari segi daun dan dari segi pertumbuhan, teman-teman. Kita bahas Gada Evo. Nah, di sini Gada Evo di usia 5 HST baru pindah tanam sudah mulai ada pemecahan cabang atau ceweng. Sudah mulai kelihatan. Baru dilakukan satu kali pengocoran, teman-teman. Baru sore hari ini. Tapi cewengnya sudah mulai kelihatan karena antar tunas kalau Gada Evo itu pendek, berbeda dengan yang baja F1 ini sangat panjang-panjang, teman-teman, dari cabang ke cabang. Karena Gada Evo kalau Anda bisa melihat dari petani Holti Ngawi itu ya, dia sudah upload dari Gada Evo, Anda bisa lihat sendiri. Itu adalah Gada Evo seperti itu. Cabang antar cabang itu sangat pendek, berbeda dengan baja. Nah, di sini calon petani karena uji coba juga ingin menanam yang Gada Evo seperti petani Holti Ngawi. Yang pertama, calon petani melakukan pengocoran menggunakan Ambition dan Power Soil. Untuk dosisnya kalau calon petani 99 itu untuk Ambitionnya satu tutup ini kisaran 30 mili. Ini untuk jeligen 20 liter, teman-teman. Kalau untuk Power Soilnya itu menggunakan 2 sendok makan. Power Soil ini komposisinya sangat beragam, ada trace mineral 1,42%, pH-nya 10,20%, ukuran partikel 120 mesh, dilengkapi NP 2O5 dan K2O bolo. Ini calon petani tidak pernah melakukan penyepraian, selalu digunakan pengocoran, dicampur dengan pemupukan yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kalau Ambition hanya menggunakan satu kali, yaitu saat pengocoran yang pertama untuk memacu pertumbuhan dari tanaman CMB tersebut. Nanti kalau sudah, biasanya calon petani sisanya ini buat melakukan penyepraian saat usia dini maupun saat pembuahan seperti yang baja F1. Calon petani bagus menggunakan ini karena Ambition adalah zat aktivator tanaman atau ZAT. Ini bagus untuk membantu aktivitas pertumbuhan tanaman pada tunas baru. Nah, agar tanaman lebih cepat berkembang, lebih cepat tumbuh tunasnya. Nah, contohnya seperti ini, tunas baru pindah tanam yaitu 5 HST sudah kelihatan tunas barunya. Ini baru selesai melakukan pengocoran, kita update 2 hari berselang bagaimana perkembangannya, teman-teman. Dan bagus juga untuk buah dan hasil panen, memulihkan tanaman dari stres akibat biotik dan abiotik bolo.
Nah, jika tanaman Anda stres bisa menggunakan Ambisen, asam humat, lalu dengan Trichoderma. Biasanya kalau tanaman Anda layu atau bagaimana sejenis-jenisnya yang terkena bakteri, bisa menggunakan bakterisida dan Trichoderma maupun menggunakan Ambisen, tergantung selera Anda. Calon petani biasanya untuk antisipasi layu di tanaman yang sudah berbuah itu menggunakan Agrep saat melakukan pengocoran rollingan dari power soil atau asam humat tersebut, teman-teman. Ini Gada Evo belum kelihatan bagus karena juga baru usia 5 HST, tetapi dari segi daun Anda bisa lihat sendiri ini lebih berserat dibandingkan yang baja, karena Gada Evo adalah daun lebar, otomatis daunnya lebih berserat, lebih lebar, dan lebih tahan dari serangan jamur. Di musim tanam yang bareng dengan yang miliknya calon petani yang baja MC atau baja F1 itu semua terkena bercak daun atau jamur basah itu, teman, yang varietas baja. Tetapi yang varietas daun lebar seperti Gada Evo, Warrior, dan lain-lain itu terhindar dari serangan jamur basah karena hujannya cukup tinggi. Dan baja itu daunnya tipis, berbeda dengan Gada Evo, daunnya lebih tebal dan lebih berserat, otomatis lebih tahan yang daun lebar atau Gada Evo karena di usia dini. Tetapi berbeda cerita nanti jika sudah di usia dewasa, lebih tahan buahnya yang baja dibandingkan yang daun lebar. Biasanya lebih kopoan atau lebih mudah terkena serangan lalat, patek, dan lain-lain. Tetapi baja lebih takat atau lebih kuat jika saat musim penghujan di masa pembuahan. Ada kekurangan dan ada kelebihannya masing-masing. Oke. Nanti calon petani akan update terus perkembangan dari Gada Evo. Ini yang bagian atas calon petani 99 full Gada Evo, teman-teman. Nanti kita bandingkan dengan tanaman baja F1 calon petani. Oke. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Calon petani 99 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.